Pakai jilbab ya. Nah, terus ini. Sini beda apa? Udah. Apa, Mak? Apa? Oh iya, Mbak, ini, Mbak. Sampai sedetail ini ya. Kita Hai Merdi. Pak Haji. Sehat Pak Haji? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Mas Danang. Halo. Iya Pak Iwan siap. Ya, mohon maaf nih. Ya halo, bisa ya connect ya? Mohon maaf, jadi baru nyambung nih. Aduh, alhamdulillah. Jadi agak telat nih, 3 menit ya di ini. Ya. Teman-teman semuanya, mohon maaf telat 3 menit ya. Ini tadi udah jalan tiba-tiba kok pas kita mau mulai suaranya menghilang. Ternyata ini kita masih banyak kan di handphone saya. Suaranya cukup jelas yang suara Pak Iwan? Suaranya jelas Pak Iwan, tapi cuman kurang gede dikit kayak. Saya agak maju ya. Baik, agak kencang nih, agak maju. Teman-teman, Mas Danang, kita mulai ya. Mas Danang ya. Pak Iwan. Iya, Mas Danang, saya manggilnya Mas Danang nih karena teman-teman nih teman sahabat saya paling patah ya Mas Danang ya. Siap. Dunia pemberdayaan diri. Makasih nih sudah meluangkan waktu kita bincang santai ini. Kita niatkan di bulan puasa di masa pandemi. Banyak orang, jadi kita niatkan untuk berbagi. Saya teman-teman dan hari ini alhamdulillah Mas Danang luang untuk berbagi dengan teman-teman sahabat semua dimanapun berada. Ini saya belum sapa teman-teman, banyak alumni juga, banyak juga teman-teman di dunia pemberdayaan yang saya kenal, yang Mas Danang juga kenal. Selamat datang, selamat bergabung. Iya. Itu sebagai pembuka, jadi ini bincang santai, jadi santai aja kelasnya, boleh nanti Mas Danang dulu akan menjelaskan, berbagi dulu. Nanti teman-teman boleh juga komen, bertanya ya Mas Danang ya. Gitu. Ya, Mas siap Danang boleh? Pak. Silakan sapa dulu teman-teman, silakan sebelum kita mulai. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya rekan-rekan semuanya. Di sini ada beberapa yang saya kenal, ada Mas Aji, ada Bu Lela, dan rekan-rekan yang lain kali ya. Ini pada hari ini kita akan membahas Pak Iwan, nanti kita ngobrolin tentang ini Pak, self healing. Cuman self healingnya ini berkaitan dengan daily life. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu ternyata sebenarnya kita perlu manage. Kalau nggak di manage, itu bisa menumpuk ya. Kalau misalkan dia mengalami sesuatu yang tidak bisa diproses dengan baik, akan menumpuk dan itu yang menyebabkan suatu gangguan gitu. Sehingga sebenarnya suatu gangguan itu teman-teman semuanya itu diawali dari ketidakbisaan atau ketidakterampilan kita memanage sehari-hari itu. Jadi peristiwa-peristiwa sehari-hari kalau kita nggak bisa manage, dia akan menumpuk dan akan menjadi sesuatu yang berat di kemudian hari. Oh iya Pak Iwan, mungkin nanti waktu kita ngobrol kita mesti mute ya untuk teman-teman yang mungkin masih suaranya. Bentar, saya cek dulu nih. Mbak Hai, ada ya Mbak Hai adminnya? Monitor. Oke. Nanti minta di mute ya kalau kita sudah mulai. Mas Danang, sebelum kita masuk ke ini nih, masuk ke kita hal ini pembahasan tentang self healing in daily life. Boleh dong cerita dulu nih, perkenalan dulu. Dari mana asal dari mana, terus yang paling utama nih masuk ngambil psikolog, setelah psikolog juga belajar banyak hal, pemberdayaan diri, hipnoterapi, NLP, coaching, banyak banget lah yang saya tahu, banyak banget. Dan boleh juga cerita nih kenapa karena saya ketemu teman-teman yang psikolog, nggak semuanya terbuka gitu. Ketemu hipno aja sepertinya seperti makhluk apa nih hipno. Jadi saya harus jujur ya, karena saya lama di dunia hipnoterapi dan ketemu psikolog yang ketika apaan tuh makhluk apa hipno, NLP gitu. Asik dengan kok Mas Danang coaching, NLP banyak banget gitu. Boleh dong cerita dulu sebelum masuk ke materi ya. Iya betul. Ya kita lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi Mas Danang itu siapa gitu. Makasih Mas Danang, silahkan. Iya. Ya, makasih. Ya, nama saya Danang Baskoro. Sehari-hari prakteknya di Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya di bawah Pemprov Jatim, dan juga di Brilian Psikologi, kantor layanan psikologi yang kami miliki ada di beberapa kota, salah satunya di Surabaya untuk pusatnya.
Saya tertarik ngambil psikologi karena memang ada riwayat gitu ya. Sama kayak Mas Haji kemarin cerita sebenarnya, tapi saya lebih ke gangguan klinis kejiwaan, kalau Mas Haji mungkin lebih ke fisik ya. Nah, lalu ketika saya lulus dari psikologi, masih belum tuntas-tuntas banget tuh Pak Iwan. Jadi artinya banyak inner konflik dalam diri saya yang masih belum tuntas tuh. Sampai suatu ketika saya bekerja pun banyak konflik gitu. Saya kira ini masalah kok masalahnya datang terus ya gitu. Kok dunia itu begitu kejam ya, orang-orang di sekitar saya kok nyebelin semua ya gitu. Pada suatu ketika saya akhirnya belajar tentang hipnoterapi, belajar yang paling ngena memang belajar tentang NLP Pak Iwan. Jadi ketika saya belajar NLP, wah ini benar-benar ya selama ini saya yang salah nih ya gitu. Wah ini kayaknya saya yang salah nih. Akhirnya konflik-konflik yang terjadi di kantor saya, terus dengan orang-orang di sekitar saya, ternyata semuanya salah saya Pak Iwan. Dalam arti yang subjektif ya, ternyata salah saya nih semuanya. Karena respon saya nggak benar nih. Akhirnya saya perdalam tuh Pak NLP. Saya akhirnya tertarik membaca-baca buku-buku aslinya NLP ya, yang dari pengarang-pengarang aslinya. Saya tertarik baca buku hipnoterapi dan ternyata buku-buku yang sifatnya pengembangan diri yang kadang-kadang orang itu remehkan, itu ternyata mengambil intisari-intisari dari suatu teori yang langsung bisa dipakai gitu. Dan itu aplikatif banget. Dan itu memang yang saya butuhkan gitu. Ketika saya bisa mempraktekannya dan saya bisa menghubungkan antara teori dan aplikasinya, saya akan lebih mudah melacak bagaimana jalan pikir si pembuat teori ini. Dan akhirnya ketika saya baca biografi-biografi mereka, ternyata ada suatu jalan pikir tertentu gitu loh. Sehingga saya lebih dalam di situ. Saya diuntungkan belajar NLP ini karena saya belajar tentang strukturnya. Bagaimana sih cara orang itu berpikir, si pengembang teori ini berpikir sehingga bisa dapat teori ini dan seterusnya. Dari situlah akhirnya saya semakin tertarik tuh Pak dengan ilmu-ilmu semacam ini. Wah ternyata ini yang dibutuhin nih. Untuk teman-teman psikolog ini dibutuhin. Akhirnya saya giat tuh Pak ngadain training NLP, ngadain training hipnoterapi untuk teman-teman psikolog gitu loh. Khusus untuk teman-teman psikolog memang sasaran saya. Dan ternyata memang banyak membantu Pak di klinik kami. Dan mereka juga akhirnya bisa mempraktekkan teori-teori yang selama ini mereka pelajari di dalam konseling maupun di dalam psikoterapi. Jadi begitu ceritanya Pak Iwan. Siap. Jadi yang paling utama tadi respon ya terhadap apapun stimulus kejadian ya. Betul. Yang kedua, ini saya highlight bahwa ternyata NLP juga hipno membantu dalam di bidang psikologi gitu ya, Mas Danang ya. Di bidang psikologi Ya. sangat-sangat membantu. Nah, satu lagi nih sebelum masuk ke materi, perubahan apa sih setelah tentu di dunia psikologi pemberdayaan diri sekarang belajar hipno, belajar NLP, belajar coaching di dalam diri Mas Danang nih yang bisa berbagi buat teman-teman apa yang berubah dalam hidup cara pandang atau sudut pandang. Dari Mas Danang nih. Lebih tepatnya akhirnya saya menyadari bahwa lokus kontrol internal itu ternyata yang penting. Jadi semuanya itu sangat subjektif Pak Iwan. Dan bagaimana kita memaknai semuanya itu ternyata tergantung kreativitas kita. Dan itulah mengapa akhirnya saya bisa kontrol tuh reaksi-reaksi saya terhadap konflik. Akhirnya saya nggak mudah baper, nggak mudah blaming, nggak mudah marah, dan saya bisa mengalokasikan energi saya ke suatu hal yang sesuai dengan outcome. Yang selama ini, kalau bahasa Jawanya gelambiar ya, kesana kesini nggak jelas gitu ya. Akhirnya saya tahu tuh, oh tujuan saya ini, bakat saya ini, potensi saya ini. Ada sesuatu yang nggak potensial harus saya maafkan, dan seterusnya. Orang-orang yang mungkin nggak menyenangkan harus saya maafkan. Kenapa? Itu yang terbaik buat mereka. Tapi mungkin caranya nggak berkenan sama saya. Mungkin nggak berkenan sama saya, mungkin berkenan pada orang lain dan sebagainya. Jadi hal seperti itu akhirnya nggak saya pusingin dan inner peace itu dapat. Ini nih yang saya cari gitu loh. Selama ini saya masih belum bisa nemuin ini. Ternyata oh ini ilmunya ya. Akhirnya itu sih Pak, yang signifikan banget itu. Jadi saya lebih humble, lebih nggak bermusuhan sama orang. Dan akhirnya saya fokus pada pencapaian saya sendiri gitu loh. Yang itu saya tujukan seluas-luasnya untuk orang banyak gitu, yang mungkin mengalami seperti saya dulu gitu. Ceritanya sih sama sih buat kayak teman-teman yang lain sebenarnya berasal dari situ. Pak Iwan suaranya nggak dengar Pak Iwan.
Mohon maaf Pak Iwan. Mohon maaf Pak Iwan, suaranya nggak dengar ya? Oke. Oke. Dengar. Oke. Mohon maaf. Tadi Mas Danang, jadi menemukan kedamaian di dalam diri, artinya lebih fokus ke dalam diri ya, bukan fokus ke dunia luar gitu, sehingga kita bisa memberikan respon yang terbaik ya. Begitu ya. Betul Pak. Nah, ini kita beralih dulu nih Mas Danang, kan tadi tugasnya di rumah sakit rumah sakit jiwa ya Mas Danang ya? Rumah sakit jiwa. Iya, boleh dong, kan ini nggak semua tahu nih, sedikit dulu sebelum 5 menit lah gitu ya, sebelum kita masuk rumah sakit. Kan nggak semua tahu tuh bahwa tugasnya di rumah sakit jiwa tuh apa, pasiennya seperti apa. Karena kalau boleh jujur, masyarakat umum yang saya kenal gitu, ketika masuk rumah sakit jiwa tuh udah berarti gila, benar-benar gila, nggak apa ya. Gilanya maksudnya udah nggak inget apa-apa gitu, padahal tidak seperti itu yang saya tahu gitu. Nih Mas Danang mungkin yang paling tepat jelaskan juga nih ke teman-teman. Silakan Mas. Iya, di rumah sakit jiwa kami itu sebenarnya tidak hanya untuk pasien-pasien yang psikotik ya, skizofrenia gitu ya, tapi juga pasien-pasien depresi, pasien-pasien yang bermasalah dengan keluarga dan seterusnya. Kebetulan saya juga di bagian Keswara, kesehatan jiwa anak dan remaja. Jadi fokus ke anak-anak remaja dan juga family terapi. Fokus saya di situ. Ada juga klien-klien ya, pasien-pasien yang mengalami psikotik gitu, yang bisa kita juga layani. Biasanya kita layani juga. Rumah sakit jiwa nggak menyeramkan itu, semenyeramkan itu sebenarnya, karena juga orang-orang yang sakit jiwa di sana itu nggak seberbahaya yang dipikir. Jadi nggak ngamuk, nggak membunuh dan sebagainya. Mereka juga manusia yang normal sebenarnya, cuman memiliki sakit yang bisa kita bilang nggak disembuhkan ya kalau udah sakit jiwa berat, tapi dipulihkan, keberfungsiannya ditingkatkan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Itu Pak Iwan. Jadi rumah sakit jiwa seperti itu gambarannya. Oke, siap nih Mas Danang nih. Nah, pagi ini nih, di weekend ini kan kita mau berbagi tentang self healing nih. Boleh mungkin poin-poin awal kita tentang self healing itu apa nih Mas Danang? Iya, yang ingin saya bagikan di sini sih sebenarnya Pak ya. Jadi self healing penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kita akan mikir kalau self healing itu kalau kita udah punya trauma yang berat atau kita punya gangguan yang parah gitu ya. Tapi sebenarnya self healing yang benar adalah dimulai dari konflik-konflik kecil di dalam hati kita, ketidakserkan kita terhadap sesuatu, seseorang atau suatu peristiwa gitu ya, ketidakserkan kita, ketidakcocokan kita. Nah, itu yang perlu kita healing. Healing bukan artinya kita hilangkan, akan tetapi kita mengerti, kita rangkul dan kita terima kenyataan itu. Jadi banyak ini hal-hal yang sebenarnya membuat kita akhirnya mengalami suatu ketidaksinkronan dengan diri kita sendiri gitu ya, yang akhirnya kita sebut dengan gangguan gitu ya. Karena kita menolak bagian-bagian diri kita tuh. Menolak bagian-bagian diri kita tuh. Akhirnya ya kita fokus pada penghindaran rasa sakit aja, tapi tidak fokus pada task atau tugas atau solusi. Yang itu akhirnya menjadi kebiasaan coping mechanism yang terus-terus kita lakukan. Sehingga semakin lama kita semakin jauh, Pak, dengan self atau dengan diri kita yang asli. Kalau orang Jawa bilang dengan diri sejati. Semakin lama semakin jauh dengan kodrat penciptaan kita gitu. Dengan sunatullah kita semakin jauh gitu. Sehingga kalau kita jumpai ini nanti di Idul Fitri kan kita kembali ke yang fitri. Karena apa? Mekanisme pertahanan diri kita mulai dilucuti tuh. Ya, yang nggak benar tuh selama bulan puasa gitu loh. Diharapkan kita kembali lagi ke self, ke diri kita yang asli gitu Pak. Nah, selama ini kalau mungkin kita gunain ego-ego mekanisme yang kita akhirnya menciptakan ego-ego yang bermasalah ya, dan kita pakai itu terus, semakin lama semakin jauh tuh Pak. Akhirnya yang muncul yang namanya keterpisahan nih, pikiran sama perasaan. Kenapa ya aku diem-diem kok mau nangis nih, diem-diem kok pingin ke sana, pingin ke sini gitu ya. Kok sendirian nggak betah gitu. Pinginnya plesir terus, pinginnya main game terus, pinginnya ngerokok terus, dan seterusnya. Akhirnya kita nggak nemuin tuh, sebenarnya kedamaian tuh kayak apa, gitu. Gitu Pak Iwan. Jadi self-healing yang akan kita obrolin tuh berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara orang tua juga menerapkan ini pada anak. Kadang-kadang anak itu lebih banyak, beberapa orang ya, lebih banyak dihindarkan pada rasa sakit tuh. Nggak disettingkan pada kehidupan nyata. Misalkan PR dikerjain mamanya. Waktu berantem sama temennya dibelain gitu kan.
Ini kan sebenarnya sesuatu yang wajar dan benar menurut kita, tapi ini benar-benar fatal nih kalau kita lihat nanti runtutan ke depannya. Kita nggak sadar, tapi kita nih, saya dan teman-teman di rumah sakit ya, itu tahu banget Pak. Wah, dampaknya sampai kayak gini ya. Akhirnya kita juga belajar. Wah, ya. Lalu kita hubung-hubungkan dengan teori, dengan pelajaran-pelajaran yang selama ini kita dapat, ternyata oh iya. Kayaknya ini nggak kelihatan, tapi ini yang benar-benar membuat anak-anak ini akhirnya mengalami kebiasaan mekanisme pertahanan diri yang salah gitu loh. Akhirnya mengalami gangguan, pelan, akhirnya mengalami sesuatu yang membuat mereka rentan, saya bilang ya. Rentan terhadap peristiwa traumatik. Gitu Pak Iwan. Siap. Nah, makasih papaannya Mas Danang. Ini ya, sebelum Mas Danang mulai, teman-teman, jadi Mas Danang baru saja menulis buku judulnya Self Healing ya, atau terapi diri ya kalau bahasa Indonesianya. Buku yang luar biasa, bagus banget. Self Healing. Iya. Dan makasih nih Mas Danang, saya diberikan kesempatan untuk ngasih testimoni di buku tersebut. Jadi saya sudah tahu duluan isinya, kontennya, bonusnya juga gitu, ada audionya juga nih, audio untuk terapinya juga. Oke. Tidak berlama lagi Mas Danang, silakan Mas Danang berbagi dengan teman-teman nih tentang self healing. Insya Allah ini materi yang bermanfaat buat teman-teman. Banyak juga nih, ada terapis, ada psikolog di sini yang akan mendapatkan banyak manfaat dari apa yang akan disampaikan Mas Danang. Silakan Mas Danang. Amin, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Saya sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan ini. Ada beberapa poin di sini yang menjadi catatan ya. Saya sengaja untuk nggak buat slideshow karena nanti biar lebih meluas. Nah, yang pertama adalah banyak di antara kita yang menghindari rasa sakit nih Pak Iwan. Dengan melakukan cara-cara yang berfokus pada penyelamatan ego dan menghindari untuk berfokus kepada task atau tugas. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika dihadapkan pada suatu masalah, ya manusia itu punya dua kecenderungan. Yang pertama adalah berfokus kepada penyelamatan ego, gimana rasanya, gimana caranya biar aku ini nggak merasa sakit, gitu ya. Nah, ini ada banyak cara nih, cara-cara manusia, ya, secara instinktif untuk terhindar dari rasa sakit, secara singkat. Yang paling gampang, yang paling primitif sebenarnya adalah represi, dengan menekan tuh, Pak, perasaan-perasaan atau fakta-fakta yang tidak disetujui atau rasanya sakit dengan ditekan. Nah, ketika kita menekan perasaan itu, maka itu nggak bisa diproses, Pak, untuk otak kiri dan otak kanan dan dimasukkan ke dalam penyimpanan. Gitu. Akhirnya ketika nggak bisa diproses, ini mengalami suatu hambatan dan gangguan. Dan ini adalah bentuk yang paling primitif. Bentuk-bentuk yang lebih advance lagi, ada yang namanya displacement atau menyalahkan orang lain. Atau proyeksi dengan memproyeksikan itu kepada orang lain. Ada juga yang namanya penyalahgunaan zat. Jadi dialihkan dengan penyalahgunaan zat sehingga kita merasa lebih terhibur begitu. Ada juga rasionalisasi, ada juga intelektualisasi, ada juga konversi, mengalihkan perasaan rasa sakit itu ke tubuh sehingga menjadi psikosomatik. Dan banyak lain, Pak. Nah, ini cara-cara pikiran bawah sadar kita untuk membuat pikiran sadar kita nggak merasa sakit. Dan ini bisa dilakukan ketika kita nggak mau ego kita itu terluka. Gitu. Padahal yang perlu kita garis bawahi bahwa luka pada diri kita itu sebenarnya adalah medali perang. Sehingga ketika kita punya medali perang yang banyak, kita lebih kuat gitu loh. Ini yang nggak kita sadari. Kita fokus pada ya pokoknya kita larilah dari kenyataan ini gitu. Akhirnya jadi lomba lari dari kenyataan. Nah, ini yang nggak menyehatkan ya. Nah, yang kedua caranya adalah yang lebih sehat adalah fokus pada task oriented atau fokus pada solusi. Oke. Aku nih lagi jatuh nih. Aku nih lagi dihina nih. Aku lagi begini begitu. Nggak menyenangkan memang. Terus apa yang aku harus lakukan? Terus solusinya apa? Nah, mereka berfokus pada oke, ini solusinya udah dapet nih. Nah, ketika mereka berfokus pada itu, Pak, ya, perasaan sakitnya itu akhirnya nggak relevan lagi karena mereka sudah dapat solusinya. Orang yang selama ini dihina, ya, karena dia nggak punya pekerjaan baik, lalu dia, oke, aku sakit hati memang, tapi aku berfokus. Itu memang masukan yang baik sih. Kalau aku nggak dihina, aku nggak akan semangat, misalkan. Dia fokus pada pekerjaannya, fokus pada alih-alih menyalahkan orang lain, alih-alih memproyeksikan itu menjadi suatu hal yang negatif,
tapi dia berfokus pada aku harus bekerja, cari pekerjaan yang baik, aku harus belajar dan sebagainya. Akhirnya ketika dia ketika sampai pada posisi yang baik, rasa sakit hatinya, rasa mindernya sudah nggak ada lagi. Karena sudah nggak relevan. Gitu. Sehingga sebenarnya rasa sakit itu mengantarkan dia pada pencapaian yang lebih tinggi. Itu sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa trauma itu, ya, rasa sakit itu adalah pesan menurut saya dari alam semesta, dalam hal ini oleh Tuhan, oleh Allah, untuk membuat kita berada di suatu posisi tertentu. Nah, kalau kita respon dengan baik, Pak. Tapi kebanyakan dari kita, manusiawi memang, waktu kita sakit berlama-lama gitu. Memang manusiawi. Saya juga begitu. Atau mungkin ketika kita nanti diuji lagi, mungkin juga akan begitu. Tapi ini adalah sebagai kita saling menasihati bahwa nggak boleh lama-lama begitu gitu loh. Mungkin berfokus pada ego sebentar nggak apa-apa, manusiawi. Tapi setelah itu, apa yang perlu kita lakukan? Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mekanisme pertahanan diri yang nggak sehat akan membawa kita pada kondisi psikis yang nggak sehat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menggunakan mekanisme fokus pada ego akan mengalami kerentanan, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau kita selalu menggunakan mekanisme pertahanan diri yang nggak sehat, akan membuat diri kita tuh rentan. Rentan terhadap apa? Rentan terhadap hal yang serupa gitu loh. Jadi kalau kita itu menghindari, kita takut nih. Kita takut pada hinaan, kita menghindari hinaan gitu ya. Akhirnya ada kesensitivitasan. Sensitivitasnya itu meningkat, Pak, terhadap hal itu. Semakin kita menghindari, semakin sensitif. Sama kayak orang fobia, semakin kita menghindar, semakin sensitif. Sehingga ketika kita ada kejadian yang mirip-mirip seperti itu, kita akan semakin rentan gitu. Karena sudah tersedia tuh kerentanan di dalam diri kita. Nah, ketika kita terkena suatu stresor yang mirip dengan stresor yang lama yang belum kita selesaiin, ya pasti kita akan jatuh. Gitu. Sama juga kalau kita tuh ya, harusnya kita ngangkat beban nih, barbelnya 5 kilo. Gitu. Tapi kita nggak mau latihan, karena waktu kita angkat, otot kita pecah, dan kita sakit gitu. Nah, suatu hari kita dikasih beban 10 kilo. Amblas tuh, Pak. Gitu. Amblas bener itu. Padahal tantangan kehidupan semakin lama semakin tinggi kan. Kita bertanggung jawab pada suatu tataran sosial yang semakin lama semakin tinggi karena usia kita. Nah, kalau kita nggak menyelesaikan tugas-tugas kita dengan task oriented, maka akan menjadi kerentanan tuh. Ya, dan ketika mendapat stresor akan jatuh. Oleh karena itu, kenapa orang-orang yang sebenarnya mengalami PTSD, mengalami trauma, tidak serta-merta mereka hanya karena event traumatik itu. Tapi karena event traumatik yang lama-lama yang belum diselesaikan. Biasanya mengalami yang namanya multiple trauma, Pak. Ya, multiple trauma. Nah, itu karena mereka masih belum menyelesaikan trauma-trauma itu. Ada kerentanan-kerentanan itu, ya. Kadang-kadang juga keluarga tuh yang nyiptain begitu. Anak akhirnya sudah bakat banget untuk kena, mudah jatuh ketika mendapatkan trauma. Nah, itu Pak, 2 hal sebelum ada 6 hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Iwan atau seperti apa? Oke, siap, makasih. Jadi ini ketika merespon ada yang menggunakan ego, tapi ada juga yang fokus pada tugas dan solusi ya, Mas Danang ya, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya respon begitu sangat penting. Dan tadi saya garis bawah ini buat teman-teman bahwa ketika ada trauma atau ada kesulitan, ada ujian, cobaan bahasa kita gitu ya, hambatan, tantangan, sebenarnya ini Allah lagi ngasih, kalau bahasa saya nih Mas Danang tadi, Allah ini lagi mau ngangkat mau naikin derajatnya gitu, mau mengangkat kita ya Mas Danang ya, seperti itu ya. Teman-teman mungkin supaya lebih interaksi sebentar saja, ada yang mau disampaikan dulu atau tanggapan, silakan. Atau ada yang ditanyakan dulu ke Mas Danang sebelum nanti Mas Danang lanjutin dulu lagi. Silakan. Ya. Kalau ada yang menyampaikan pendapat atau pertanyaan, silakan di-unmute dulu ya. Silakan. Iya. Iya, Pak Iwan. Boleh di chat juga, nanti saya bacakan ya kalau misalnya nggak mau ini. Ya, Pak Bu Egi ya. Silakan nih. Hadir di sini, Pak. Silakan nih, Ibu Psikolog juga nih, Pak Mas Danang. Mungkin alumni Mas Danang nih. Belum, aku belum pernah ikut kelas Mas Danang. Oh iya, silakan. Mas silakan. Danang mau tanya,
Pak Iwan juga. Kalau misalnya orang itu dia berfokus pada tugas, gimana kerja emosinya itu juga bisa sehat, karena dalam periode itu bisa juga dia memakai represi atau intelektualisasi untuk emosi-emosi negatif yang dia punya sebenarnya. Makasih, itu aja. Makasih. Silakan Mas Dana. Gimana Pak tadi pertanyaannya? Saya nangkepnya. Bagaimana emosi lebih positif ya? Dalam rangka dia bisa berfokus pada solusi itu, bagaimana dia bisa efektif mengelola emosinya, sementara bisa juga dia juga memakai mekanisme coping, represi, intelektualisasi, atau yang lain-lain untuk menekan emosi yang negatif yang dia punya. Terima kasih. Jelaskah? Halo? Oke. Iya. Siap. Baik, Mas Dana, silakan. Cukup jelas, Mas Dana, kedengaran? Menekan. Oke. Jadi bagaimana caranya agar nanti dia lebih ke task oriented, lebih ke solusi, tapi dia sedang lagi juga ngerepresi gitu kan, lagi melakukan defense mechanism represi gitu, atau intelektualisasi dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya kita akan menjadi terseok-seok gitu loh. Kalau kita mau naik gunung, kita cari jalannya, kan itu jalannya juga nggak mudah ya. Solusi itu juga nggak mudah kadang-kadang kita cari gitu. Tapi kita akan menjadi nggak mudah ditambah nggak mudah tambah-tambah gitu ya. Artinya kita semakin nggak mudah kalau di dalam ransel kita atau dalam punggung kita itu masih ada gendongan yang luar biasa berat gitu. Sehingga beban-beban itu mesti dikeluarin dulu gitu. Kalau enggak, kadang-kadang kita akhirnya waktu mencari jalan, kita misalkan nyalain orang lain, displacement, kita fokusnya akhirnya terpecah ke bagaimana kita itu sebenarnya mau nyelesain di dalam diri kita. Orang lain jadi sasaran, atau fokusnya akhirnya terganggu, dan sebagainya. Menurut saya lebih baik ya kalau kita mencari jalan, solusi, itu kita lepasin dulu gendongannya. Kita lepasin dulu mekanisme yang nggak penting dulu. Gitu. Ada beban-beban yang masih ditekan, itu perlu diselesaikan. Diterima lah paling enggak. Diterima, disadari dulu, diterima, lalu dilepasin gitu loh. Dilepasin. Nanti caranya mungkin bisa kita obrolin bareng ya Pak Iwan ya, untuk caranya lebih teknisnya gitu. Tapi paling enggak konsepnya adalah kita mesti ngelepas itu dulu. Ya, intinya gini, katanya kakek Jung ya, tidak ada kesadaran yang terbit atau muncul tanpa rasa sakit gitu loh. Jadi kesadaran baru yang lebih baik itu akan lahir kalau kita itu mau untuk merasakan sakit gitu. Itu sih Pak Iwan. Mungkin jawabannya itu ya sementara. Secara konseptualnya begitu kali ya. Harus kita lepas dulu lah intinya. Siap. Oke. Makasih Mas Danang. Ada mungkin satu lagi sebelum Mas Danang lanjutin lagi memaparkan sebentar. Ini siapa yang ini ya? Okay. Ada di chat kali Pak ya? Ya di chat saya. Halo. Halo Mas Danang. Iya silakan Pak. Halo, iya Pak. Ya. Oh Pak Sabit, halo Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mas, ya, mau Pak nanya. Saya pernah menghadapi satu klien, tapi agak susah untuk memberikan solusi ya. Kita mencoba untuk hipno, tapi masih belum berhasil, Mas. Saya itu gagap. Mungkin ada satu pengalaman tersendiri dari sampean mungkin di tempat kerja. Sulitnya kenapa Pak Sabit? Sulitnya apa yang membuat sulit? Apakah nggak bisa konsentrasi? Apakah dia nggak mau dihipno? Ataukah masih setengah-setengah gitu? Mau dihipno, cuman kita coba untuk regresi ya di tahun berapa sebelumnya itu. Tapi apakah itu karena anchor-nya yang kurang kuat mungkin atau cara memberikan anchor mungkin sehingga masih ya agak berkurang. Cuman
agak susah. Gagapnya itu masih kelihatan gitu. Iya. Itu dulu. Iya, baik. Iya, Pak. Iya, Pak Sabit. Iya. Ya, saya jawab Pak Iwan ya. Silakan Mas Danang. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi di chat. Nanti kita jawab dulu beberapa, setelah itu Mas Danang lanjutin. Silakan dijawab dulu tadi dari Pak ini. Pak saya Sabit, jawab singkat Pak Sabit ya, nanti bisa lanjut di WA karena Pak Sabit ini senior saya sebenarnya di Banjar. Oke, jadi beberapa orang yang nggak bisa masuk dalam regresi itu sebenarnya karena dia belum punya keterampilan untuk itu. Atau kita sebagai seorang hipnoterapisnya perlu menggunakan cara-cara yang lain untuk membuat memorinya itu aktif. Intinya dalam regresi sebenarnya memorinya aktif gitu aja. Bukan selalu harus dalam kondisi tidur, kelihatannya orangnya kayak trans dalam gitu ya. Tapi kita perlu untuk membuat memorinya itu aktif kembali gitu lah. Kayak orang-orang yang reuni usia 60 tahunan gitu ya, reuni bareng teman-teman SMA, nah itu kelakuannya kayak anak kecil, kayak anak SMA lagi, nah itu regresi sebenarnya. Kondisi semacam itulah peran-peran masa lalu yang muncul kembali itu yang namanya regresi. Sehingga kita perlu untuk lebih fleksibel dalam membantu klien kita untuk melakukan regresi. Bisa dengan membicarakan lagi tentang masa lalunya secara detail, kita ngobrol biar dia explore lagi tuh internal representation tentang masa lalunya itu. Sehingga ketika dia bercerita, ketika dia mengalami, lalu kita lihat tuh perubahan state of mind-nya. State of mind-nya berubah, ternyata dia kayak anak waktu itu gitu. Waktu dia mengalami itu lagi. Nah, dari situ kita bisa proses, Pak. Jadi hipnoterapi nggak selalu dengan arahan yang direktif, yang itu kadang-kadang klien juga nggak ngerti. Karena klien ini bisa juga ngerti bahasa kita atau penjelasan teknis kita, atau ternyata dia juga perlu waktu untuk diajari kembali. Sehingga pendekatan yang indirektif juga penting, Pak. Ya, konsepnya adalah untuk mengaktifkan memori masa lalunya adalah dengan dengan memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan dia bercerita tentang masa lalu itu. Nah, dari situlah kita nanti, Pak Iwan, kira-kira nanti untuk lebih jelasnya bisa pribadi ya. Nanti disambung ya. Kalau boleh nambahin Pak Sabit, kalau dipakainya konvensional hipnoterapi seperti di NGH itu untuk masuk kondisi regresi yang true regresi atau betul-betul regresi, maka orang tersebut perlu kedalaman di 5. Artinya apa? Tidak semua orang bisa masuk ke situ kalau betul-betul mau pakai regresi yang betulan ya. Tapi di hipno juga ada namanya placebo regresi. Artinya dalam kondisi hipnosis yang waking hipnosis lah, yang nggak terlalu. Yang paling ingat tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Danang, ya paling nggak bisa mengingat kembali, merasakan kembali, walaupun dia menyadari bahwa dia sudah di usia, misalnya kalau saya di usia sekian, 40 lah misalnya, maunya 40, padahal udah di atas ya Mas Danang. Misalnya 40 ketika saya regresi ke masa lalu, misalnya di usia 5 tahun, maka saya merasakan benar-benar menjadi usia 5 tahun lagi. Ketika ditanya usia, ya usianya 5 tahun. Tapi kalau yang placebo adalah ketika ditanya usianya berapa? 40 tahun. Artinya saya ada di 2 kondisi nih, di usia 40 tahun dan mengingat kembali nih ke ini. Nah, untuk yang tadi yang betulan regresi, emang perlu kedalaman. Betul. Apalagi di sesi 1-2 kayaknya masih belum bisa. Perlu kedalaman yang dalam sekali. Mudah-mudahan ngebantu itu Mas Danang nambahin. Mas Danang satu lagi ya sebelum dilanjutin, ada pertanyaan dari Pak Kurnia nih. Pak Danang, saya ada teman nih, seorang konselor di sekolah dia. Dia punya masa lalu pernah berzina dan aborsi, kemudian dia menikah dengan orang yang pemaafannya tinggi, menerima dengan baik masa lalunya, tapi si konselor ini terus merasa minder dan bersalah terus. Gitu. Tapi nggak ada pertanyaannya nih. Pertanyaannya bagaimana mungkin ngebantunya ya Mas Danang, silakan. Iya, ini berarti ada perasaan tidak layak, Pak. Ada perasaan tidak layak untuk mendapatkan orang yang baik gitu loh. Jadi dia merasa dirinya itu nggak layak. Sehingga di sini perlu kita cari tahu nih, sebenarnya yang dia rasakan itu apa? Tidak layak kenapa? Apakah dia masih merasa kotor tuh? Atau dia merasa jijik sama dirinya sendiri, ya? Atau dia merasa bersalah atau dan sebagainya. Biasanya dia terjebak pada pemahaman bahwa dirinya itu adalah seseorang yang sudah nggak pantas lagi tuh. Nah, dari situlah kita bisa edukasi, bisa masuk ke dalam terapi bahwa yang jelas dia harus nyadarin itu dulu, nyadari bahwa ada inner konflik dalam dirinya. Kalau dia udah menikah kan berarti dia sebenarnya optimis tuh sama dirinya sendiri. Tapi ada bagian diri yang lain yang selalu ngomong kamu nggak pantas dan sebagainya. Jangan-jangan itu masih
kejadian masa lalu masih terfiksasi. Kejadian masa lalu yang jadi korban itu masih terfiksasi. Sehingga kita perlu maafin, dan ini biasanya kaitannya sama pemaafan sama orang lain tuh. Nah, nanti saya juga akan ngobrolin tuh yang namanya shadow, yang namanya mungkin kalau dalam bahasa ego state atau research therapy adalah ego state yang bermasalah gitu. Nah, ini yang kita repress tuh biasanya. Bagian diri kita yang menjijikkan, atau bagian diri kita yang melakukan dosa, atau bagian diri kita yang menjadi korban oleh seseorang yang itu dalam stigma masyarakat menjijikkan gitu. Kita tolak tuh biasanya. Kita singkirin, kita nggak mau ngerangkul. Sehingga dia menjadi semakin lama semakin kuat, mempengaruhi itu sistem, mempengaruhi diri kita. Nah, sehingga dalam terapinya perlu dinetralkan, perlu dirangkul kembali, diterima gitu. Itu sih Pak Iwan. Kira-kira begitu. Yep. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Boleh. Siap Mas Danang sebentar nih. Boleh satu lagi? Ya. Saya. Bagaimana menumbuhkan dari Mbak Laila dari Bontang, bagaimana menumbuhkan awareness kepada orang lain, Mas Danang? Iya. Menumbuhkan awareness ya. Oke. Mas Danang ke mood kayaknya, Mas. Oke, siap. Iya. Lanjut, Mas. Jadi caranya untuk menumbuhkan awareness adalah kalau dalam NLP itu dengan metamodel kali Pak ya. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat dia itu ngerti sebenarnya jalan pikirannya itu kayak apa. Dan fakta-fakta yang selama ini dipendam ya akhirnya terungkap dengan jawabannya sendiri. Menumbuhkan awareness dengan nasihat itu kadang-kadang menumbuhkan, kalau orangnya percaya sama kita is okay. Tapi ada orang-orang yang kayaknya percaya tapi di dalam hatinya itu dia merasa terhakimi ketika kita nasihatin. Sehingga itu malah menimbulkan resistensi. Makanya banyak nasihat itu yang nggak berfungsi sebenarnya. Bukan nggak berguna menurut saya, tapi nggak berfungsi, Pak. Berguna pasti berguna kalau dia lakukan, tapi nggak berfungsi karena si penerima nasihat itu melakukan defense. Aku kok digituin sih nggak suka gitu loh. Sehingga dengan cara-cara pertanyaan-pertanyaan, dengan cara mendengarkan dia berbicara, menjadi teman curhatnya, dan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang meluaskan cakrawala berpikir dia terkait dengan internal representation ya, kalau dalam hal ini kita bahas di NLP, itu akan membuat dia sadar, oh iya begitu ya ternyata. Nah, baru setelah dia agak menyadari, baru kita tanya tuh, kira-kira kalau kamu lanjutin kayak gini nih, nanti dampaknya apa? Ya, ekologis frame kayak gitu, Pak. Outcome frame, nanti tujuanmu sebenarnya apa sih? Dan seterusnya. Akhirnya dia sadar tuh, kerugiannya kayak gini nih ternyata. Oh, fokusku harusnya begitu ya. Nah, itulah yang membuat klien atau orang ya sekitar kita itu orang yang berada di samping kita ya, itu paham tentang dirinya sendiri. Usahakan seminimal mungkin di awal-awal nggak memberi nasihat sih menurut saya, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang meluaskan cakrawala berpikir. Gitu Kak kira-kira. Berarti rapot penting banget ya, pacing itu penting banget ya. Mendekati pasti, dulu ya, mendengarkan dulu, mendengarkan, mendekati, mengiyakan lah gitu dulu ya Mas Danang. Oke Mas Danang, mungkin sesi kedua dulu ya, sampaikan dulu materi sesi kedua, nanti kita jawab lagi pertanyaan teman-teman yang lain ya. Silakan Mas Danang. Siap. Ya, baik. Menyambung kesimpulan Pak Iwan tadi bahwa kita mesti meredefinisi tentang trauma ya. Kita mungkin selama ini memandang negatif ya trauma dalam hidup kita, tapi ternyata kebanyakan kita nih kuat dan teguh. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini bisa kuat dan teguh, bisa mencapai pencapaian seperti saat ini karena berhasil gitu, karena berhasil melewati trauma-trauma itu dan menjadikan trauma itu menjadi resources, menjadi sumber daya gitu loh. Kalau dulu saya nggak pernah depresi selama 3 tahun ya Pak ya, hampir 4 tahun yang itu saya akrab sekali dengan psikiater saya yang di Jember dulu. Mungkin saya nggak bisa dalam seperti sekarang tuh memahami orang gitu loh. Nah, kalau saya nggak pernah mengalami itu, mungkin saya nggak punya resources. Nah, resources kita itu disebabkan kebanyakan karena jatuhnya kita dulu gitu, tahu rasanya ya, dan sebagainya. Yang keempat adalah penerimaan bagian-bagian diri yang kita terluka ya dalam diri kita oleh sebab trauma ya, itu perlu lebih utuh. Jadi kita mesti nerima bagian-bagian diri kita yang itu menjijikkan, yang itu dosa dulu pernah kita lakukan.
yang itu mungkin memalukan karena dibully sama teman-teman kita, yang itu disakiti oleh orang tua kita dan sebagainya, itu harus kita terima. Bukan kita taruh di sudut gelap di bagian diri kita, kita taruh di kotak, lalu kita kuncinya kita buang gitu loh. Yang lama-kelamaan sebenarnya itu nggak hilang, tapi semakin lama semakin membusuk. Dan semakin lama semakin busuknya semakin kuat, dan semakin menarik kebusukan-kebusukan yang lain. Dan ketika itu sudah menjadi besar, itu akan menjadi sub kepribadian sendiri, atau dalam konsep yang lain itu menjadi shadow. Shadow kita tuh akan selalu ada, tapi shadow kita akan menjadi penghalang atau menjadi penghambat kita, itu tergantung kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh seorang ustadz muda, di mana dia ternyata melakukan pencabulan pada 30 orang. Ustadz muda ini udah internasional, disebut ustadz internasional. Dia juga hafiz juga, dia juga bisa, pokoknya luar biasa lah prestasinya gitu. Tapi ternyata di balik itu dia punya shadow, dia punya sisi lain, yaitu suka mencabuli gitu loh, suka mencabuli orang-orang, ya, orang-orang yang mempercayai dia dalam hal ini. Nah, hal cerita-cerita seperti ini mungkin kita nggak 1 kali, 2 kali dengar, banyak kali dengar gitu. Apa yang membuat ini terjadi? Karena mungkin ya bagian yang negatif itu, bagian dari dirinya itu dipisahkan, ya, yang sedemikian jauhnya dari kesadaran. Sehingga ketika dia bisa sabotase tuh, ya. Sehingga inilah yang perlu kita pahami, bahwa manusia itu nggak hanya putih, tapi juga hitam. Tapi bagaimana kita merangkul kehitaman itu, menyadari, mengangkat dalam kesadaran, sehingga kita bisa berteman dengan kehitaman itu, dan dia lebih bisa kooperatif, gitu ya. Karena sejatinya yang mengendalikan itu bukan shadow-nya itu, atau bukan ego yang baik itu, tapi self atau diri kita. Diri yang lebih besar daripada hanya ego yang baik, ya, atau shadow yang mengarahkan kita pada suatu hal yang hitam. Tapi ada diri kita, yang namanya orang Jawa bilang diri sejati, itu yang merangkul semuanya. Nah, kita akhirnya bisa dikendalikan oleh shadow itu kalau kita mengingkari diri kita, Pak Iwan. Mengingkari dosa-dosa kita, mengingkari kelemahan kita. Kita harus merangkul tuh, harus memaafkan diri kita, harus oke, aku memang salah tapi aku sekarang taubat nasuha gitu. Oke, aku memang salah, aku minta maaf gitu. Oh iya, itu memang kekuranganku, aku memang goblok kok. Gitu. Aku memang punya karakter kayak gitu kok. Ya, itu memang bagian diriku, tapi nggak boleh aku ingkari gitu. Jadi lebih baik kita genuine, ngomong seperti apa yang kita ingin ngomong, tapi dikelola gitu loh. Jangan kita memunculkan topeng-topeng yang itu sebenarnya kita belum selesai. Nah, kalau memang kita ingin berubah ya melalui pendewasaan, melalui latihan gitu. Jadi perubahannya bertahap, nggak langsung tiba-tiba kita langsung pakai topeng, yang lain disingkirkan, enggak. Tapi bertahap kita. Bertahap, ya memang kita sekarang masih memang begini gitu loh. Saya punyanya motor gitu, saya punyanya mobil gitu, yang jelek itu. Kalau saya nggak kuat ya saya nggak utang dulu deh, kayak gitu. Nah, saya nggak pencitraan dulu, karena waktu kita pencitraan kita tahu bahwa misalnya kita jadi pejabat nih, kita pencitraan baik banget gitu. Orang-orang mungkin kagum sama kita, tapi waktu kita bercermin gitu, kita ngomong sendiri gitu, wah, iya aku di luar dihormati, tapi aku jijik sendiri sebenarnya sama diriku sendiri. Nah, ini kan nggak baik ya. Ini akhirnya menjadikan inner konflik diri kita. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini loh, Pak. Ini yang sebenarnya kita kuasai nih. Self healing dalam kehidupan sehari ini, Pak. Gitu kira-kira, Pak. Sebelum saya lanjutkan nanti. Saya dulu ini nanya ya. Kan ya, betul, siap, berarti artinya kita harus memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu kan nggak mudah nih. Banyak umum bahwa ini ada pertanyaan juga nih, gimana nih kita caranya memaafkan diri sendiri atau memaklumi gitu, bahwa ini loh orang melihatnya kan seperti gunung es gitu ya, yang terlihat dengan Pak Iwan tuh yang di atasnya aja suksesnya jadi hipnotis dan lain sebagainya, di bawahnya perjuangannya, hinanya tuh nggak kelihatan gitu, Pak. Gimana Pak Iwan itu? Dan ada teman-teman yang banyak sulit memaafkan diri sendiri. Gimana nih Mas Danang tipnya gitu, tekniknya atau? Iya, intinya mindset-nya begini, Pak. Kalau tekniknya itu teknis ya, tapi mindset-nya begini. Orang lain nggak perlu tahu juga sih aib kita gitu loh. Tapi kita yang mesti ngakuin bahwa kita punya itu, dan itu bagian dari hidup kita yang sudah terjadi. Orang lain nggak selalu harus tahu sih.
kelemahan kita. Tapi paling enggak kita nerima bahwa kita punya kelemahan itu. Kalau ada orang lain tahu, ya kita relain. Itu konsepnya sih sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya dalam kita hidup dalam suatu budaya itu ada yang namanya tuntutan-tuntutan, Pak. Kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus bersikap begini, bersikap begitu ya. Apalagi orang Jawa ya, apalagi orang Jawa Barat itu ya punya norma-norma yang benar-benar mengekang. Sikap kita harus baik, harus ramah. Makanya kalau saya ke Bandung tuh seneng banget, Pak. Orangnya ramah-ramah. Ramah-ramah banget. Saya luar biasa tuh. Ramah-ramah banget orang Bandung itu. Jadi di Jawa juga begitu, Pak. Nah, itu yang membuat bagian sisi-sisi kita kalau kita nggak dewasa, akhirnya kita jadikan dia, kita tolak gitu. Kalau kita dewasa enggak, kita tetap rangkul. Tapi bagi kita yang nggak diajari untuk itu, maka kita singkirin tuh. Singkirin, kita kunci rapat-rapat, kita repress gitu ya. Akhirnya ketika kita repress, kita tekan, ya, kita sembunyiin, itu akan menjadi yang tadi saya bilang shadow itu tadi. Nah, akan tetapi shadow itu tadi, ya, bagian hitam dari diri kita itu kadang-kadang kita nggak mau terima tuh. Akhirnya ada mekanisme pertahanan diri, ya, selain represi, kita ada yang namanya displacement, kita ada yang namanya proyeksi, Pak. Kita proyeksikan keluar tuh, Pak. Kita proyeksikan keluar, akhirnya jadi apa? Jadi bahayanya ini nggak enaknya, negatifnya bukan di dalam, tapi di luar. Sehingga muncullah yang namanya simptom-simptom kecurigaan atau paranoid. Orang-orang schizofrenia paranoid itu contoh yang gamblang tuh. Contoh yang ekstrim ya. Contoh yang radikal, orang-orang yang punya shadow tapi diproyeksikan pada objek di luar dirinya, misalkan situasi yang membahayakan, orang-orang yang akan membunuhnya, atau orang-orang yang membicarakan dia gitu ya. Ada suatu kayak semacam televisi yang ngomongin dirinya gitu ya. Itu sebenarnya bentuk proyeksi dia keluar. Itu contoh yang ekstrim. Contoh-contoh yang sering kita temui ada juga contoh orang-orang yang rasis. Ya, contoh-contoh orang yang rasis. Sebenarnya permusuhannya itu diproyeksikan ke luar dirinya. Sebenarnya dia musuhi dirinya sendiri sebenarnya. Orang-orang yang selalu bermusuhan, orang-orang yang selalu ngambekan gitu, itu adalah orang-orang yang sebenarnya memusuhi bagian dirinya sendiri sebenarnya. Orang yang takut berlebihan terhadap hal yang di luar gitu ya. Padahal itu bukan sesuatu yang realistis. Itu sebenarnya bentuk proyeksi ya, shadow yang ada di dalam dirinya tuh. Sesuatu yang negatif dalam dirinya yang belum diterima tuh. Sehingga itu membuat dirinya bingung sendiri. Kenapa ya? Kok dunia ini kejam? Dunia ini selalu memusuhiku. Orang-orang lain kejam. Aku ini kayak dikejar-kejar gitu loh. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita kayak dikejar dosa masa lalu kayak gitu. Nah, ini Pak, pentingnya kita nerima tuh bagian-bagian diri kita, mengenali yang pertama, mengangkat kesadaran, terus menerima, lalu mengikhlaskan tuh. Mengikhlaskan, terus lalu yang berikutnya adalah fokus kepada melatih diri. Nah, ini ada segmen terakhir nih Pak, nanti untuk gimana sih cara sederhana untuk kita tuh self healing, yang itu bukan terapi secara teknis, tapi mindset yang harus kita miliki, yang kita bisa terapkan dalam keseharian. Gitu. Itu Pak, kira-kira Pak Iwan. Mas Danang, makasih. Mungkin ada pertanyaan dulu ya ke sesi terakhir. Ya. Oke, Mbak Hai boleh dibantu di dulu nih. Siap. Jadi dikenali dulu ya, ada bagian-bagian tadi ya yang negatif, yang punya aib, yang pernah berbuat salah, berbuat dosa. Setelah itu mengakui, menerima dan ikhlas. Nah, setelah ikhlas, barulah kita melatih diri gimana supaya jadi lebih baik lagi gitu ke depan. Baik, Mas Danang, ada yang mau disampaikan dulu Mas Danang sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi? Kita jawab dulu Pak, nanti saya akan simpulkan dengan caranya untuk tadi ya. Siap. Kita lanjut dulu nih. Ada dari Muhammad Dwi, untuk merasakan rasa sakit itu apakah bisa dilakukan sendiri atau sebaiknya dibantu terapis? Itu Mas Danang, silakan. Untuk melepaskan rasa sakit ya? Iya, betul. Iya Pak. Jujur Pak, kalau saya nih ya, saya depresi 3 tahun, hampir 4 tahun. Ya. Dulu waktu saya ke psikolog dosen saya dalam hal ini ya, waktu saya S1 itu, dosen saya bingung mau ngapain gitu loh Pak. Waktu itu ya, zaman segitu ya, belum ada internet, belum baik lah. Mungkin akhirnya bingung juga mau ngapain gitu kan. Akhirnya saya cuma psikiater kasih obat, itu yang buat saya nggak sembuh. Jujur sampai saat ini saya belum pernah tuh Pak terapi tuh Pak. Saya belum pernah ke terapis gitu. Tapi saya belajar menterapi diri saya sendiri dengan itu ilmu-ilmu yang saya dapat tuh dari coach-coach saya tuh, dari trainer-trainer saya tuh.
Dan akhirnya saya appreciate sama mereka, wah luar biasa ternyata mereka ya gitu. Yang selama ini saya 3 tahun nggak bisa sembuh, dengan belajar ini doang bisa sembuh gitu. Kenapa nggak dari dulu Pak? Gitu saya bilang. Artinya nggak selalu kita harus diterapi, tapi kalau kita kesulitan, karena gini Pak, nggak semua orang itu punya punya bakat saya bilang ya, punya bakat untuk cepat ya. Mungkin mereka bisa untuk self healing tapi nggak cepat. Tapi ada orang-orang yang berbakat untuk self healing cepat. Nah, pemahaman tentang diri yang kuat ini kadang-kadang ini bakat gitu. Nah, kalau memang itu nggak bisa dilakukan sendiri, saya rasa kita perlu nih ke Pak Iwan, ya, ke Mas Aji, ke Pak Sabit, ke teman-teman di sini, ya. Jadi saya rasa kalau nggak bisa sendiri ya kita lakukan minta bantuan. Itu fungsi kita kan, Pak. Betul. Itu fungsi kita. Oke, gitu, siap, Mas Danang. Jadi ini teman-teman, Mas Danang aja pernah depresi gitu. Jadi yang depresi oke-oke aja gitu. Pak Iwan aja pernah stres dalam. Parah tuh, Pak. Manusiawi kan. Artinya yang paling utama manusiawi. itu ya kan, yang orang yang sukses itu katanya orang yang mampu bangkit dari keterpurukan. Jadi kalau teman-teman yang merasa bersalah, punya dosa, kalau dosa Pak Iwan disebutin di sini, wow gitu ya. Teman-teman udah nggak akan lihat saya lagi nih, alumni-alumni saya ada di sini, siapa tuh Iwan gitu, nggak akan menghargai saya lagi. Nah tadi kan benar-benar kita harus mengakui, tapi tidak perlu diumumkan juga bahwa di dalam Islam kalau sudah punya dosa ya tutupin, udah cukup. Nabi aja udah gitu, ada yang berzina dan bilang ke Nabi sudah cukup katanya, nggak usah cerita lagi gitu ya. Itu ya Mas Danang ya. Jadi, nah yang kedua tadi kita garis bawahi artinya apa? Tadi Mas Danang minta bantuan, sehingga kalau saya garis bawahi, jadi teman-teman juga kalau minta bantuan, tapi carilah yang paling sesuai, yang paling pas, yang paling apa ya? Yang memang datang ke tempat yang orang tersebut bisa bantu teman-teman. Kalau saya garis bawahi gitu ya. Dan yang ketiga, setiap orang tuh punya kekuatan yang beda-beda ya untuk self healing. Kalau misalnya bisa self healing, lakukan self healing. Tapi kalau misalnya perkembangannya berat, nggak maju-maju ya berarti teman-teman harus cepat juga, segera juga. Jangan nunggu tambah ngedrop, tambah dalam nih depresinya. Ya cepat minta bantuan juga gitu. Itu ya Mas Danang ya kalau bisa cepat. Ya. Baik, kita lanjut ya dulu ya Mas Danang nih. Ada Mas, saya dari Kadek Pak Mita ini. Mas, saya mau tanya gimana cara membantu klien yang terlalu self-blaming, menyalahkan diri sendiri, dan tipikal klien saya ini bucin. Ini udah. Bucin itu budak cinta kan? Cinta ya. Bahasa milenial nih Pak Iwan, udah ketinggalan nih. Silakan Mas Danang nih. Iya. Jadi dia mesti sadar dulu relation sama orang tuanya sih. Kalau saya tekniknya begitu biasanya Pak. Jadi dia perlu tahu dulu ya, awal mula ini semuanya sebenarnya apa. Jadi sebenarnya kalau bucin-bucin ini kelekatan sama lawan jenisnya itu kuat. Nah, ini biasanya dia bermasalah nih sama orang tuanya dulu hubungannya. Entah itu bermasalah dalam hal yang sesungguhnya atau ada sesuatu sistem dari orang tuanya yang akhirnya nggak menjadi sistem keluarga yang baik tuh. Sehingga dia nggak bisa mengaktualkan diri sempurna sebagai, misalkan kalau perempuan ya bersikap, nah, intinya dia kehilangan peta tuh Pak, kehilangan peta bagaimana sih bersikap sebagai seorang perempuan yang tepat gitu ya. Dan ini ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga dia menjadi kayaknya sumber pelepas dahaganya itu doang gitu. Nah ini perlu konseling sih menurut saya, perlu konseling dan perlu disadarkan dengan teknik-teknik yang mungkin kita bisa pelajari di NLP ya Pak ya, tentang metamodel dan sebagainya itu, sehingga dia akhirnya menyadari bahwa selama ini dia bucin gitu loh. Orang nggak akan melepaskan bucinnya kalau dia nggak nyadari kalau selama ini dia bucin, budak cinta gitu. Dan konsekuensi ya, kalau kita tarik garis waktu, dia harus sadar juga bahwa konsekuensi apa yang dia dapetin gitu. Nah, kalau dia masih dikuasai oleh emosinya, ya maka kita kembali lagi ke outcome-nya gitu. Nah, biasanya outcome bawah sadar nih Pak. Outcome bawah sadarnya ini yang kadang-kadang nggak terungkap tuh. Jadi di balik emosi ada emosi lain tuh. Misalkan dia ini merasa cinta gitu ya. Merasa cemburu sama si pasangannya. Lalu di balik rasa cemburu itu sebenarnya ada rasa cinta yang amat sangat gitu. Di balik rasa cinta ternyata ada rasa lain tuh. Rasanya adalah rasa ingin dihargai tuh.
dihargai, ingin dimanusiakan lah istilahnya. Di balik itu ternyata ada rasa lain, rasa ketidakpantasan tuh. Nah, kalau diungkap bisa begitu tuh. Nah, mana yang harus kita garap? Jangan-jangan dia ngerasa nggak pantas tuh dicintai tuh. Sehingga manifestasinya dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi dia ngerasa nggak percaya diri, nggak pantas dicintai. Berarti harga dirinya bermasalah tuh. Nah, dari situlah yang pertama kita perlu menyadarkan lah istilahnya. Baru setelah itu kita proses. Outcome-nya apa? Kita kembali lagi. Outcome yang bisa dicapai dalam kehidupan yang nyata, aktual itu apa? Itu kan logika bawah sadar ya. Jadi kita mesti nyambungin tuh dengan logika sadarnya. Yang paling ekologis kayak apa? Memang perlu waktu sih menurut saya. Perlu waktu. Tapi paling enggak usaha-usaha itu akhirnya bisa membuat dia sadar. Nah kalau dia masih belum bisa membetulkan emosinya ya kita harus pakai tuh hipnoterapi tuh Pak. Ya. Gitu. Oke, jadi penting sekali tadi ya menggali tadi dengan meta model. Kalau perlu sampai di chunking down betul-betul ya Mas Danang ya, sampai digali betul-betul di balik emosi ini sebenarnya ada apa lagi nih outcome di bawah sadarnya yang ingin yang dicapai tadi, apakah dihargai atau apalagi ingin dicintai atau seperti apa. Baik Mas Danang, makasih nih. Kita lanjut ya. Apa Pak. Tip praktis self-healing yang bisa dikendalikan sendiri agar tidak terjebak pada defense mechanism yang negatif, Mas Danang? Gini, artinya kita itu nggak pernah nyadari, Pak Iwan, apa yang terjadi di balik psikis kita. Psikis kita itu kita nggak ngerti gitu loh. Dinamikanya itu kayak apa? Ya, meskipun mungkin nanti kita ketemu seorang psikolog atau hipnoterapis ya dalam satu sesi lalu beliau bisa memberikan kesimpulan ini dan itu, tapi kemungkinan itu juga bukan sepenuhnya gitu. Yang paling tahu kita sendiri. Dari mana? Dari apa yang sudah dihasilkan dari kehidupan kita. Artinya kita nggak bisa tuh ngerti dinamika psikis kita, tapi kita ngerti hasil dari apa yang kita lakukan. Dari apa yang sudah kita lakukan ini mencerminkan psikis kita, ya. Dari situlah kita tahu, oh oke, aku nggak ngakuin sih kalau defense mechanismku begini, tapi ternyata selama ini aku bisa nyalain orang lain ya. Orang lain bisa menjauh sama aku. Nah, kenali tuh kayak hal-hal kayak gitu. Selama ini aku nggak ngakuin kalau aku itu orangnya withdrawal, aku lari dari kenyataan nih. Tapi ternyata aku lari dari tugas ini. Ya sering ya, aku dimarahin atasanku karena aku itu nggak ngadirin rapat, aku tuh nggak ngadirin ini dan sebagainya, aku lari dari tugas misalkan. Oh aku orang yang withdrawal dan sebagainya. Akhirnya dari situ kita tahu tuh mekanisme pertahanan diri kita apa. Dan itu sakit Pak, sakit banget. Nah kita harus mau untuk sakit itu sehingga terbit kesadaran baru. Dari situlah kita akhirnya tahu tuh harus bagaimana. Intinya adalah lakukan mekanisme pertahanan diri yang itu sehat gitu loh. Dengan cara apa? Fokus pada tugas. Solusinya apa nih? Itu sih. Menurut saya, self-healing yang paling tepat tuh, oke, solusinya apa? Gitu aja sih menurut saya. Meskipun secara teknis nanti akan ada banyak tuh caranya untuk mempreteli itu. Untuk menyembuhkan itu. Tapi paling enggak, oke, solusinya apa nih? Oke. Aku nggak maafin diri. Solusinya apa? Maafin, gitu aja. Teknisnya nanti kita bisa bahas nih, ikut kursusnya Pak Iwan tuh lebih tepatnya. Kalau mau lebih dalam tuh. Iya, baik. Iya, ya, jadi saya teringat ini di waktu kemarin di Amerika di Milton Erickson bahwa Milton memberikan tugas-tugas tadi karena tadi Mas Danang fokus di tugasnya apa nih yang bisa tugas solusi tadi ya. Ternyata Milton banyak memberikan tugas-tugas. Orang yang insomnia nggak bisa tidur dikasih tugasnya ngapain? Ngepel dulu ruangan tempat tidurnya. Kalau masih belum ngantuk juga ngepel lagi ruang tamu dan lain sebagainya. Akhirnya capek tidur juga gitu. Ini luar biasa sekali nih filosofinya gitu. Mas Danang makasih sekali nih Mas. Kita lanjut dulu ya Mas Danang ya. Supaya kita bisa, nih teman-teman sudah bertanya, kita jawab dulu. Sudah disakiti berkali-kali sama pasangannya, sudah sering diselingkuhi, tapi masih tetap sangat berharap balikan lagi sama mantannya. Gitu. Ini kayaknya nggak ada, mungkin laki-laki cuma satu atau wanitanya cuma satu ini Mas Danang nih. Seolah-olah cuma satu ya gitu. Padahal banyak wanita, banyak laki-laki di dunia ini gitu ya. Mas Danang silakan. Iya. Jadi kita perlu paham ya kalau kehidupan itu nggak cuma saat ini, tapi nanti gitu loh. Itu yang perlu ada di kesadaran kita, timeline gitu ya. Nggak cuma saat ini, tapi juga nanti. Nah, orang-orang yang memilih satu pilihan yang itu dipertahankan meskipun itu buruk, Pak, itu karena mereka berpikir bahwa itu adalah pilihan yang terbaik, Pak. Sehingga mereka nggak mau lepasin.
Jadi caranya adalah meluaskan cakrawala lagi gitu loh, Pak. Nah, kalau kita mengenal, ya misalkan seorang pria nih ya, saya ngomong pria aja deh, biar nggak sifatnya gender, karena saya pria. Dia lekat sekali dengan satu perempuan yang itu nggak baik, nggak benar gitu. Atau perempuan yang nggak cinta lagi sama dia gitu. Nah, si laki-laki itu mempertahankan ya kecintaannya sama si perempuan itu karena dia anggap bahwa perempuan satu-satunya cuma itu, atau perempuan yang kriteria seperti dia cuma itu. Padahal perempuan yang lain yang punya sifat ya, tidak cuma wajah, sifat yang mirip sama dia, yang lebih baik dari dia, atau juga yang mempunyai wajah cantik lebih dari dia, itu banyak. Sehingga kita meluaskan cakrawala berpikir, itu yang pertama. Yang kedua adalah melepaskan attachment, karena gini, bukan selalu dia melihat lebih cantik, lebih baik, tapi karena dia attach. Jadi pengalaman-pengalaman itu begitu membekas, Pak, begitu membekas dalam hati sanubarinya, ya, pikiran bawah sadarnya, sehingga itu menjadi hantu gitu loh. Ini sebenarnya kalau saya bilang ini simptom-simptom PTSD juga ya, kayak ada flashback gitu kan, ada memori-memori yang muncul lagi yang itu berkaitan dengan emosinya. Nah, karena di awal kemungkinan dia merasa sudah menjadi korban, gitu loh. Merasa menjadi korban, mungkin biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terjebak pada situasi di mana dia nggak bisa mengambil alih, gitu loh. Biasanya orang yang nggak bisa move on itu adalah orang yang diputusin, Pak, bukan orang yang memutusin. Nah, ini kalau dalam Seligman bilang ini adalah ketidakberdayaan yang dipelajari tuh, sehingga ada ada zat-zat kimia otak tertentu yang akhirnya membuat itu tidak bisa terproses. Karena ada di mode freeze tuh. Ada di mode freeze sehingga tidak bisa terproses tuh. Itu menjadi fiksasi tuh, Pak. Nah, kadang-kadang bukan cuma cantiknya, bukan cuma apanya aja, tapi bayangan itu nggak tahu kenapa itu lekat. Gitu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah melakukan detachment. Dilepasin, Mbak. Gitu. Tekniknya ada banyak. Saya yakin teman-teman hipnoterapis di sini sudah bisa tuh ngelakuin itu. Ya. Dilepasin tuh, detachment tuh. Iya, betul, Pak. Jadi itu sih Pak, kemelekatannya. Begitu Pak Iwan, kira-kira. Ini menarik nih, teman-teman, saya garis bawah ini, meluaskan cakrawala berpikir. Kalau gaya saya bicaranya ya update lah komputernya. Kalau teman-teman masih Pentium 2, naikin Pentium 3, 4, ini udah Pentium berapa nih teman-teman nih? Update apanya ya? Update semuanya sih. Kalau ini mah kalau ngomongin rezeki, gedein wadahnya gitu ya, tinggiin plafonnya gitu. Bahasanya apa nih, banyak teman-teman yang bahasa analoginya beda-beda. Artinya naikin kapasitas dirinya lah, begitu ya mungkin ya Mas Danang kalau di ini ya. Yang kedua betul sekali Pak. Ini attachment nih, banyak banget teknik-teknik bisa. Sebenarnya mungkin teknik-teknik tradisional mandi gitu ya di lautan. Iya, itu inisiasi lah Pak. Iya betul. Gitu kan. Ini betul. Ada yang mandi di laut, ada yang ngapain lagi mandi 7 kembang, itu untuk membuang attachment juga. Kalau di teknik saya tambahkan sedikit aja Pak untuk silakan Mas Danang. Ini asik kan nih. Di budaya kita nih ada yang namanya sunat kan Pak ya. Betul. Ya, sunat biasanya kalau budaya istri saya yang itu kebetulan di budayanya banyak ke Arabnya, itu memang bayi lahir itu disunat. Tapi kalau saya itu nggak setuju, Pak. Kenapa? Itu inisiasi itu. Jadi waktu proses akil balik itu harus ada proses inisiasi di mana ada ritual yang namanya sunat. Nah, setelah sunat itu dia istilahnya baiat lah istilahnya ya, untuk jadi remaja yang mandiri gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya proses attachment dari kelekatan sama mamanya tuh. Gitu, Pak. Menurut saya begitu. Ya, lanjut Pak. Iya. Mbak, sebenarnya banyak teknik-teknik tadi yang dipakai tadi ya, yang tradisional juga kalau bisa kita lakukan di hipnos, sebenarnya kan bisa behaviornya mungkin buang semua barang juga ya tekniknya gitu ya, buang foto, buang apalagi boneka, apalagi ini pokoknya pemberiannya dibuang gitu semua ya Mas Danang. Betul. Kelekatan ya. Siap. Kita lanjut ya Mas Danang ya. Ini Mas. Oke, sebentar. Oke, ini shadow itu harus dikelahkan atau dihancurkan selamanya, atau cukup dengan pengakuan kemudian dikontrol, Mas? Silakan, Mas. Dari Garda ini. Itu nggak bisa dihancurin, Pak. Itu bagian dari diri kita tuh. Iya, shadow itu adalah bagian dari diri kita, ya, yang nggak bisa kita hancurin. Ya, jadi kalau kita hancurin sama aja kita itu sebenarnya menolak. Dan ketika kita tolak, maka dia akan semakin merongrong tuh, karena dia meminta eksistensi diri gitu loh. Ya, itu sudah ada tuh, udah bawaan itu, shadow itu. Yang bisa kita lakukan adalah berteman sih sama dia dan mengkontrol dia akhirnya.
mengontrol dia. Karena itu nafsu. Kalau kita bilang itu apa ya istilahnya nafsu apa Pak namanya Pak? Nafsu yang selalu mengajak berbuat jelek itu Pak. Kalau dalam Islam apa namanya? Ya itu ada itu. Konsepnya dalam konsep yang lain. Hawa nafsu gitu. Tapi jadi, nafsu yang selalu membuat ini marah gitu. Saya nggak tahu konsepnya seperti apa, tapi kalau mengontrolnya gimana katanya? Ya kita sahabatin Pak. Mengontrolnya adalah yang pertama mengakuin, lalu istilahnya menyalurkan ke hal yang benar gitu loh. Kalau kita marah ya boleh aja marah Pak, gitu. Marahnya dalam hal apa? Dalam hal kebaikan gitu loh. Terus boleh nggak nafsu, misalkan nafsu seks gitu ya? Itu nggak boleh di-repress Pak, ya nikah Pak, gitu. Nikah Pak, nggak boleh di-repress itu. Mau nikah Mas Danang, tapi aku kan nggak punya calon Mas Danang, gimana nih? Gitu, gimana tuh Mas? Jadi dikontrol tuh Pak, dikontrol sama puasa tuh kan? Puasa iya. Ya. Biar dia energinya nggak bertambah-tambah kan? Nah gitu. Jadi itu sih caranya. Kita nggak bisa ngilangin itu Pak, karena itu juga sumber daya juga tuh. Shadow itu, bayangan hitam tuh, itu sumber daya juga itu, gitu. Oke, kira-kira begitu Pak. Jadi tadi ya balik lagi ya, ini yang pertama diterima dulu ya, diakui, diterima, setelah itu dilatih, diarahkan, ya, diarahkan ke hal yang lebih benar, yang lebih positif, dikontrolnya dengan positif. Dilatih tadi ya, seperti itu ya Mas Danang ya. Disublimasi ya, disublimasi. Oke. Sebentar Mas Danang, saya baca dulu. Kalau kesulitan angkat tangan minta tolong Pak Iwan sama Mas Danang. Terima kasih Mbak Laila. Siap. Kalau saya ada ritual sebelum tidur untuk melepas emosi-emosi negatif, racing dan memaafkan. Makasih Mbak Laila, ini jadi ada teknik ritual ya. Bagaimana cara mengungkap adanya bawah sadar yang lain seperti disebutkan Mas Danang tadi? Terima kasih. Dari Bang. Iya. Ya, mengungkapnya adalah gampang sekali sebenarnya. Kalau ada orang yang nge-feedback kita harus terima tuh Pak. Kamu kok pemarah sih? Kamu itu kok nyebelin sih? Itu harus kita terima tuh. Itu bawah sadar itu bekerja sebenarnya itu. Tapi kadang-kadang kita nggak akui, kita denial. Tapi orang lain tuh yang ngerasa tuh. Ya, untuk mengungkapnya begitu Pak. Mengungkapnya adalah feedback dari orang-orang di sekitar kita yang meskipun itu kita nggak sukai, kita benci gitu loh. Tapi akhirnya ketika kita cross check secara objektif ya memang kita ngelakuin itu. Nah itu pikiran bawah sadar tuh bekerja tuh. Kita nggak bisa ngerti pikiran bawah sadar itu kayak apa. Yang kita bisa ngerti adalah proyeksinya kayak apa. Dalam mengaktualkan tuh manifestasi ke kehidupannya tuh kayak apa gitu. Jadi kalau kita bilang, aku nggak pemarah kok, loh kamu pemarah gitu. Kamu suka bentak-bentak dan sebagainya. Enggak kok. Nah itu berarti kita nggak ngerti pikiran bawah sadar kita kayak apa. Gampangnya gitu sih Pak, gampangnya gitu. Feedback dari orang lain tuh nah, the most important thing. Nah, ini kan nggak mudah Mas Danang. Kalau kata orang Sunda ada yang kekeh itu apa ya? Konsisten tapi dalam hal jelek. Enggak kok saya nggak marah gitu kan. Dikasih tahu tetap aja enggak kok. Gimana nih ngadepin orang yang kayak begini nih? Kekeh apa ya? Kekeh itu bahasa Indonesia. Iya. Kalau ngadepin orang yang kayak gitu sih. Bandel. Tapi bandelnya di dalam salah gitu. Keras kepala ya gitu Mas Danang gitu. Silakan Mas Danang. Iya, betul. Jadi orang seperti itu kan sebenarnya sensitif terhadap kritik ya, Pak. Ya jangan kita kritik kalau orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu kebutuhannya apa? Kebutuhannya diakui. Ya kita akui dong. Kita butuhnya dipuji, ya kita puji. Dari situlah akhirnya mereka terbuka tuh, aman tuh. Nah, dari penerimaan tanpa syarat dari kita tuh, Pak ya. Akhirnya dia mencoba belajar untuk menerima diri dengan tanpa syarat. Orang-orang seperti itu kan menerima diri dengan syarat sebenarnya. Tapi kita sebagai psikolog nih, sebagai hipnoterapis, sebagai konselor nih, sebagai NLP NLPers gitu ya. Kita mesti ngerti konsep ini bahwa kita nerima klien tanpa syarat. Dalam proses-proses itu akhirnya kita menerima pengalaman-pengalaman klien, menerima curhatan-curhatan klien tanpa syarat, tanpa penghakiman. Akhirnya klien tuh belajar tuh menerima dirinya sendiri tanpa syarat tuh. Ya. Jadi kalau kita itu langsung kritik, ya defense lah mereka, gitu. Tapi untuk kita sendiri, kalau kita dikritik ya, kesadaran kita harus mau sih sebenarnya. Ya meskipun kita ngambek dikit, tapi kita setelah itu harus kaji ulang lagi, gitu. Intinya adalah tidak ada kesadaran yang lahir tanpa rasa sakit, itu aja sih Pak. Ya, tidak ada kesadaran tanpa rasa sakit. Mungkin saya jadi ingat sekali lagi bahwa di Ericksonian karena bahwa yang paling pertama nih buat teman-teman hipnoterapis, NLP atau apis bahwa connectedness tuh yang paling utama. Rapport dulu lah, nyambung dulu dengan kliennya
gitu, baru kita bisa melakukan intervensi ya, Mas Danang. Begitu ya, Mas Danang, kalau disimpulkan. Oke. Tadi agak putus ya kayaknya. Tadi agak putus ya. Jadi Mas Danang, yang paling utama nih sebelum bantu klien buat hipnoterapis nih, para terapi, hipnoterapis, NLP, yang paling utama artinya berarti connectedness tadi ya, nyambung dulu dengan si klien, masuk dulu ke dunia klien, menerima dulu kliennya gitu ya. Itu ya Mas Danang ya. Sebelum masuk intervensi, pakai teknik, pakai ngasih masukan, nasihat dan lain sebagainya, terima dulu, nyambung dulu, connected dulu ya. Siap. Nah, ini saya belajar banyak ini Pak dari Ericksonian nih Pak. Meskipun saya belum pernah ikut training resminya, tapi saya baca buku-bukunya itu luar biasa nih Pak. Kayaknya Ericksonian ini wajib diikuti nih Pak, buat teman-teman hipnoterapis nih. Kalau nggak itu kayaknya kurang lengkap tuh Pak. Harus belajar nih ke Pak Iwan tuh harusnya. Tuh. Ya, yang sudah ikut konvensional luar biasa tuh. Supaya lebih mantep tambahin nih Ericksonian nih, luar biasa. Kenapa? Karena NLP juga kan bapaknya Pak ibunya. Ibunya Ericksonian hipnoterapi, Milton juga gitu kan. Oke, iya, Pak Haji katanya mau NLP anaknya tuh. Iya. Anaknya ya. Pak Haji, silakan Pak Haji. Oh, ini udah ditulis ya. Pak Muhammad Hujairin dari Palembang nih, baik kita bincang santai juga. Mana kok loncat. Oke. Masalah shadow ini mungkin sama seperti ungkapan Jung tadi ya. What you resist will persist. Kalau ditolak, tidak diakui, malah makin menjadi. Begitu kan, Mas? Silakan, Mas Danang. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Jadi, kalau kita lihat tuh, kasus-kasus ya, yang orangnya itu berakhlak, ya, baik. Ya, memang secara kita hubungan itu baik banget, Pak. Dan mereka menasehatinya itu dengan cara-cara yang luar biasa. Terus dia punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam hal kalau kita bilang akhlaknya baik dan sebagainya. Mencerminkan orang-orang yang luar biasa lah. Tapi ternyata di sisi lain dia tidak mengakui dirinya sendiri yang kotor. Yang kotor dalam arti dia tidak menyalurkan energi-energi negatif ini dengan cara yang tepat gitu loh. Sehingga ya benar katanya Mas Ajit, katanya Jung ya, what you resist will persist. Kalau kita resisten terhadap itu dia akan persisten terus gitu loh. Dan itu akan membuat si shadow itu akan kayak semacam memisahkan dengan kesatuan diri kita. Jadi dia kayak menjadi sesuatu yang lain yang itu kalau sudah mensabotase ya kita sadar sih tapi kayak ngerasa disosiatif gitu, kayak ngerasa kita nggak bisa kontrol gitu loh. Kita ngalir pada kesadaran yang lain gitu loh Pak. Kita sadar tapi kita mengalir dalam kesadaran yang lain gitu. Nah itu yang kita nggak harapkan dan itu terjadi tuh Pak. Bahkan saya pernah diceritain tuh sama teman-teman tuh ada seorang tokoh agama ya waktu dia naik motor tuh ya. Ada mobil dibuka, ya, lalu dia melakukan sesuatu yang exhibitionist di situ, dan si teman saya itu kaget luar biasa, perempuan, ya, dan dia lihat si orang itu adalah tokoh agama yang dia kenal. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa, Pak, sebenarnya. Ya, kita harus akui itu. Kita harus nggak nolak sih bagian diri kita yang itu, tapi kita harus kendaliin dan kita harus arahkan gitu. Bener tuh kata Mas Aji tuh, bener. Siap, makasih nih Pak Aji. Sudah berbagi. Oke, aduh, ternyata kita udah 11.17 nih. Janjinya sejam nih Mas Danang lewatnya. Tapi boleh nggak kita pasin boleh, sampai 11.30 ya paling nggak ya. Jadi sejam setengah nih boleh, Mas Danang, mohon maaf. Ada pertanyaan bagus nih Mas sebelum nanti Mas Danang penutup masuk ke sampaikan materi lagi. Ini kaitan dengan Mas Danang, bagaimana cara memaafkan orang yang menyakiti kita dengan tidak menghindar atau melepaskannya? Karena ini orang tua dan suami. Saya ingin memaafkan, tapi terkadang rasa sakit itu tetap muncul. Silakan Mas Danang. Ya, oke. Kadang-kadang begini Pak Iwan, permasalahannya adalah ketika kita memaafkan orang terdekat kita itu, tapi orang terdekat kita itu masih melakukan hal yang itu lagi gitu loh. Jadi membuat kita sakit hati. Nah, ketika kita memaksain dalam tanda kutip memaksakan memaafkan mereka, yang kita nggak maafin adalah diri kita sendiri. Nah, ini menjadi konflik nih Pak. Sehingga hal yang harus kita lakukan selain memaafkan mereka adalah berfokus pada solusi, gitu. Berfokus pada solusi. Kalau memaafkan ini kan berfokus pada internal ya, psikis kita. Tapi kita juga harus berfokus pada eksternal juga. Solusinya apa? Agar mereka tidak melakukan itu lagi, gitu loh. Ya, kita bisa ngomong tuh, asertif tuh, ngomong asertif. Karena hukumnya begini. Suatu respon akan terus dilakukan
suatu perilaku akan dilakukan terus. Kalau respon kita itu ya begitu-begitu juga gitu. Kalau kita itu dihina, kalau kita itu dikasarin, lalu kita itu diem dan dengan diamnya kita mereka melakukan lagi, ya maka kita harus ngubah tuh respon kita agar mereka nggak melakukan lagi. Kalau mereka melakukan hal-hal seperti itu lalu kita bentak-bentak gitu ya, lalu mereka melakukan hal itu lagi, bentak-bentakan kita itu yang harus kita rubah. Artinya respon kita yang selama ini menguatkan perilaku-perilaku mereka yang buat kita sakit hati, dari kita lah yang harus berubah responnya gitu loh. Kita ngomong sama mereka, kita ngomong bahwa kita sakit hati, respon dan sebagainya, barangkali itu bisa berhasil, ya. Atau kalau memang nggak berhasil, ya tindakan apa yang harus Anda lakukan? Nah, orang-orang yang sakit hati yang akhirnya memerlukan teknik memaafkan orang lain adalah orang-orang yang merasa dirinya menjadi korban tuh, Pak Iwan. Garis bawahnya adalah merasa menjadi korban. Mereka terjebak pada situasi yang dia nggak bisa kendalikan. Sehingga jalannya adalah dia merasa untuk tidak jadi korban, dia harus bisa mengendalikan itu. Merasa tidak terjebak gitu loh. Di situ perlu yang namanya perilaku-perilaku aktif tuh. Perilaku-perilaku aktif. Jadi kita itu menjadi nggak memaafkan diri kita sendiri bukan karena perilaku kita salah. Tapi kita nggak melakukan sesuatu. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa selain kita memaafkan orang itu, kita juga harus memunculkan solusi-solusi agar orang itu tidak lagi menyakiti diri kita. Karena kalau kita tetap memaafkan orang itu tanpa melakukan suatu perubahan dan orang itu tetap melakukan perilakunya menyakiti diri kita, pada akhirnya kita mungkin memaafkan orang itu, tapi kita nggak maafin diri kita sendiri gitu loh. Itu yang menjadi bahaya kan? Karena kita nggak fokus, lagi-lagi nggak fokus pada solusi, tapi kita fokus pada ego. Jangan-jangan maafkan orang itu hanya untuk menutupi bahwa kita takut menghadapi kenyataan tuh. Ya. Bahwa kita denial tuh. Hanya terjebak pada norma-norma yang kita pahami salah sebenarnya. Gitu. Itu Pak Iwan. Siap, Ani. Cukup jelas ya. Vivo. Nah, nggak ada namanya. Jadi bagaimana yang Pak Asep, bagaimana cara berdamai dengan diri jika kita mengetahui ilmunya tapi untuk diri sendiri kadang terjebak keadaan. Okay. Iya. Jadi kita itu bisa ngomongin orang tapi kita nggak bisa ngomongin diri sendiri ya Pak ya. Gitu maksudnya ya. Iya, begitu ya Pak ya. Kita bisa menerapi orang lain tapi kita tidak betul. Bisa untuk menerapi diri sendiri. Betul. Kalau saya tuh Pak ya, saya pernah ikut training yang benar-benar mengubah mindset saya dalam bisnis itu namanya grounded coaching tuh Pak, sama Coach Fahmi itu. Jadi sebelum kamu itu mensukseskan bisnis orang lain ya, sukseskan bisnismu sendiri gitu. Jadi coach bisnismu sendiri, wah itu nohok banget Pak. Jadi saya pakai itu psikolog yang grounded tuh. Jadi sebelum saya menyembuhkan orang lain, saya sendiri harus sembuh tuh. Sebelum saya nasihati orang lain, saya harus nasihatin diri saya sendiri tuh. Sehingga jadi grounded gitu loh. Jadi benar gitu. Ya. Nah, caranya kayak apa sih menasihati diri sendiri? Ya, kita lakukan disosiatif tuh, Pak, namanya, tekniknya. Jadi kalau kita lagi stuck nih, wah aku nggak bisa nih kayaknya ngadepin ini ya. Kita jangan jadi diri yang itu, jadi diri yang lain yang kita itu sering nasihatin orang lain itu, kita nasihati diri kita dengan state of mind kayak gitu. Jadi kita lebih bisa tuh milih-milih peran kita dalam situasi ini menjadi diri kita yang stuck, diri kita yang biasanya itu terjebak sama masalah, diri kita yang cengeng ya, atau kita milih jadi diri kita yang jadi suka nasihati orang lain tuh. Nah kita pakai untuk diri kita sendiri tuh. Ya makanya kita juga nggak boleh label diri kita ini cengeng, enggak. Ya itu diri kita memang, tapi diri kita yang lain juga ada gitu. Itu yang bisa kita gunain tuh. Nah jadi teknik-teknik perceptual position ya dalam NLP ya, itu bisa digunain tuh Pak. Ya kira-kira begitu. Siap. Oke, baru saya mau menambahkan yang tadi perceptual position bagus juga tuh. Jadi 3 posisi atau 4 posisi persepsi gitu yang akan membantu kita melihat diri kita lebih baik lagi. Teman-teman yang sudah belajar NLP boleh dipakai atau yang belum juga boleh googling juga atau nanti kontak Mas Danang ya. Baik Mas, ini 2 pertanyaan lagi ya teman-teman sampai Mas Ali ini ada Pak Sabit sama Mas Ali. Boleh tahu lebih jelas mengenai shadow dikaitkan dengan ego state terapi, Mas Danang? Itu yang dari Pak Sabit, silakan. Shadow itu adalah konsepnya Jungian. Jadi kalau ego state terapi itu beda ya.
Wozkin ya, beda gitu loh. Ego state terapi kalau dalam konsepnya mirip-mirip pseudo itu adalah faded ego state. Jadi ego state yang terluka gitu loh. Kalau sudah parah dia menjadi alter ego gitu. Jadi menjadi ego yang kayak sabotase tapi kita nggak sadar gitu. Nah, gitu sih Pak. Jadi mirip-mirip kayak gitu. Jadi faded state ini adalah ego yang terluka, yang belum finish tuh. Belum finish. Akhirnya dia menjadi ego yang kuat gitu ya. Sub ego yang kuat yang itu bisa menjadi apa namanya? Keluar tuh dan mengendalikan pola pikir kita, ya. Dan reaksi-reaksi otomatis biasanya yang muncul. Kira-kira begitu sih, Pak. Siap, Mas Danang. Ini kalau yang mau lebih tahu lagi tentang ego state therapy mungkin bisa baca bukunya Gordon Emerson ya, atau belajar langsung dengan, kalau di Indonesia mungkin dengan salah satu guru saya juga Pak Antonius Arif ya, atau sekalian langsung ke Australia ketemu Gordon Emerson-nya ya. Iya. Oke, satu lagi ada nih. Juga nih, silakan, Pak. Iya, Pak. Gimana, Mas? Ada juga selain Coach Antonius Arif, Mas Alka. Oh iya, Mas Alka. Ya, di Bandung. Sekalian nanti mampir ke tempat Pak Iwan nih di Bandung di Pasteur. Oke, ini satu lagi ya Mas Danang ya sebelum penutup dari Mas Danang. Mas Danang, sebelum melakukan forgiveness, apakah boleh dalam imajinasi kita membalaskan sakit hati kita, bahkan jika perlu menghabisi orang yang telah menyakiti kita tersebut? Terima kasih. Iya. Iya. Udah niatnya udah begitu ya. Jadi gini. Ini kayaknya ini mah tipe-tipe Mas Ali emang begitu kayaknya nih. Bercanda Mas Ali. Iya. Apa namanya? Ini Om Hari nih. Kalau saya panggilnya Om Hari nih. Iya. Silakan. Nanti disulap aja Om Hari. Disulap aja. Jadi gini, untuk rekan-rekan yang lain juga ya. Ini kalau Om Hari pasti udah paham teknik ini. Tapi kita mesti membedakan tuh antara mengampuni dan juga memaafkan gitu. Jadi misalkan ada orang yang nauzubillah min dzalik gitu ya, melakukan sesuatu pada keluarga kita sehingga dia harus dihukum mati tuh. Ya. Nah, kita bisa memaafkan dia, kita bisa mengampuni dia, dua-duanya. Artinya kita udah nggak ngambil hati perasaannya sama dia, udah plong gitu ya, udah aku maafin dan juga aku ampuni. Artinya dia bisa dibebasin tuh. Nggak usah dihukum mati, nggak apa-apa gitu. Tapi bisa juga kita memaafkan, ya, tapi nggak ngampunin. Oke, hatiku plong, nggak apa-apa, aku udah maafin, tapi kamu tetap harus diproses tuh hukumannya. Karena kalau enggak, kamu nanti bunuh orang lagi. Berarti itu memaafkan tapi tidak mengampuni. Ada juga dua-duanya tuh Pak Iman. Nggak memaafkan, nggak mengampuni. Ya, aku nggak maafin kamu, gitu ya. Orangnya udah dihukum mati, tapi tetap di pikiran kita tuh belum maafin tuh Pak. Nah, ini yang paling menurut saya paling udah rugi tuh. Udah rugi paling banget. Berat itu ya. Berarti paling kalau berat di level itu yang paling berat ya Mas Danang. Paling berat. Ya, betul Pak. Ya intinya dimaafin sih. Ya. Siap. Gitu, jadi Pak. Tidak heran ya kalau ada klien saya yang istrinya sudah meninggal 25 tahun lalu, dia masih hidup dan masih ngomongin kejelekan istrinya. Artinya masih ngomongin yang level itu ya. Level itu. Walaupun masih belum dimaafkan juga ya. Mudah-mudahan dimaafkan juga. Jangan masuk ke yang begitu ya. Iya Pak. Amin. Mas Danang, silakan Mas Danang penutup. Oke. Penutupnya, jadi kunci dari kesembuhan atau self healing itu adalah penerimaan. Penerimaan bagian diri kita yang selama ini kita tolak. Gitu. Penerimaan bagian diri kita yang selama ini nggak sempurna. Yang kita harapkan ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Yang nggak berbakat. Yang dihina orang. Yang melakukan kesalahan. Ya, yang ditolak oleh orang tua kita dan seterusnya. Bagian-bagian diri kita itulah yang harus kita terima. Ingatan-ingatan itulah, dalam hal ini teknisnya ya, yang harus kita terima. Kita nggak maafin orang lain, ya. Sebenarnya bukan kita nggak maafin orang lain itu. Tapi kita nggak maafin bayangan orang lain dalam diri kita. Faktanya adalah kita nggak maafin diri sendiri sebenarnya. Kita nggak maafin bagian dari diri kita sendiri. Kita nggak maafin orang itu di luar sana. Orang luar sana itu sebenarnya bukan orang di situ. Tapi dia masuk ke dalam diri kita yang namanya introjection, menjadi bagian psikis kita. Ya. Yang itu yang harus kita maafkan. Sebenarnya begitu. Sehingga ketika kita menerima bagian-bagian diri kita, dalam hal ini teknisnya adalah menerima pengalaman-pengalaman itu sebagai suatu kesadaran, ya, meskipun itu rasanya sakit. Tahap selanjutnya adalah kita bisa mengenal itu. Kesadaran pengalaman apa saja yang menyakitkan di situ. Lalu baru setelah itu kita proses. Sehingga di sini saya membuat 3 tahapan yang mudah, ya, menyimpulkan dari beberapa teori-teori itu.
Yang pertama harus menyadari dulu tuh pengalaman-pengalaman yang banyak gitu. Yang negatif, yang positif semuanya. Yang kedua adalah menerima bagian bahwa itu adalah bagian dari hidup saya. Menerima benar-benar itu bagian dari hidup saya, baik itu kekurangan, kejelekannya, kebusukannya, yang itu sudah berlalu ya, yang itu kekurangannya dan seterusnya. Yang ketiga baru setelah menerima adalah melepaskan dan juga melatih diri, Pak. Jadi tidak cukup untuk menyadari dan menerima aja terus setelah itu selesai. Tapi kita juga harus berfokus pada mentrain, melatih diri kita untuk melakukan hal yang tidak otomatis didorong oleh hal-hal yang sudah kita terima itu. Kadang-kadang masih ada tuh sedikit banyak, masih ada tuh dorongan-dorongan untuk melakukan ini dan itu secara negatif. Sehingga tugas kita yang paling penting adalah mengaktualkan konsep kita tentang diri kita yang sehat kepada suatu perilaku, behavior, kebiasaan, dan akhirnya membentuk suatu keotomatisan. Nah, itu yang kita sebut dengan pribadi yang baru kita. Jadi nggak cukup hanya di awang-awang saja, tapi juga harus kita aktualkan dalam bentuk suatu perilaku-perilaku gitu loh. Dan terakhir nih Pak, rasa permusuhan ya, rasa permusuhan kita terhadap orang lain, rasa kebencian kita terhadap sesuatu, rasa keluhan kita terhadap sesuatu dan sebagainya itu akan hilang atau berkurang atau hilang bahkan atau mereda saat kita berhenti memusuhi diri kita sendiri. Jadi permusuhan kita dengan orang lain, permusuhan kita dengan situasi, ya oposisi kita dengan sesuatu, ya yang itu tidak logis maksud saya. Ya kalau kita mau sesuatu yang logis, menurut saya nggak ada masalah ya, suatu bahaya yang realistik. Tapi kalau itu terlalu berlebihan dan tidak logis, yang itu menjadi suatu kecenderungan sikap mental kita memusuhi, itu akan bisa berkurang, bahkan mereda, bahkan hilang, ketika kita berhenti tuh memusuhi diri kita sendiri. Jadi ketika kita damai sama diri kita sendiri, kita akan damai dengan situasi dan orang lain akan merasa damai ketika berdekat dengan kita. Itu kira-kira Pak Iwan kesimpulannya. Ya, Bu Rita. Ya, baik Mas Danang. Jadi yang pertama tadi benar-benar menyadari pengalaman-pengalaman kita, keterpurukan apapun ya, peristiwa kejadian di masa lalu benar-benar disadari dulu. Tentu setiap orang beda-beda nih. Teman-teman saya 40 tahun lebih gitu hidupnya dihina, dicaci, bahkan disebut orang gila ketika belajar pertama kali, calon dokter belajar hipnotis gitu disebut gila, dijauhi profesor, dikucilkan di kampus. Ini benar-benar harus setelah disadari baru diterima nih. Menerima, kalau ngomongin menerima tadi banyak banget nih yang dulu nggak bisa menerima Mas Danang. Misalnya cadel ini masih dulu nggak menerima nih. Baru ketemu Pak Krisna, kata Pak Krisnamurti cadel juga. Saya cadel dulu dibayarnya 50 juta per jam. Saya cukup 10 juta lah Pak Krisna gitu, cita-cita saya waktu itu. Dan itu sudah tercapai juga. Akhirnya menerima semuanya gitu. Jadi teman-teman, apapun gitu ya, dari Mas Danang tadi kesimpulan, apapun situasi, kondisi, peristiwa, kesalahan yang sudah dibuat, ya kita harus terima. Kenapa? Karena masa lalu nggak mungkin balik lagi. Kita juga nggak mungkin masuk ke ke pintunya Doraemon balik lagi ke masa lalunya Mas Danang. Tulin lagi gitu. Paling kita kalau di hipno, di NLP bisa balik lagi, melihat lagi lebih objektif gitu ya, melihat situasi kondisi di belakang sehingga kita bisa mengambil hikmah maknanya dari kejadian-kejadian apapun di masa lalu. Nah, yang ketiga ini menarik sekali, melepaskan gitu ya Mas Danang, meliris emosi, melepaskan semuanya dan melatih diri. Kalau saya ya betul ini bahwa kita harus tumbuh kembang. Iwan yang dulu gitu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu ketika pertama kali belajar hipno, dicaci maki, dihina dan lain, saya harus tumbuh kembang untuk menjadi dia yang lebih positif. Dan ada yang nanya nih alumni ke saya, Mas Danang. Pak Iwan, berarti Pak Iwan selalu positif ya? Nggak pernah negatif ya? Enggak juga, saya manusia biasa yang kadang marah, kadang kesel. Tetapi ketika saya marah, saya nggak lama. Saya cepat balik lagi, backing step lagi, balik lagi ke kondisi saya yang mengontrol diri sendiri. Saya nggak mau dikontrol oleh orang lain, saya nggak mau dikontrol oleh situasi. Saya yang mengontrol respon saya. Jadi saya ingat nih Mas Aji, ini kata-kata Pak Aji nih, saya yang bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan tubuh saya. Itu teman-teman, jadi mudah-mudahan kita damai dengan diri kita. Ini kata-kata Mas Danang tadi gitu, ujungnya mudah-mudahan kita damai dengan diri kita. Nih Mas Danang, makasih sekali nih teman-teman yang belum puas gitu. Yang belum puas, boleh nanti kontak-kontak Mas Danang. Tentu harusnya nggak puas karena Mas Danang bukan alat pemuas. Bercanda ya teman-teman ya. Artinya nanti boleh kontak-kontak Mas Danang, ada
saya mungkin bagikan nanti kontak di teman-teman, boleh kontak Mas Danang juga ya, Mas Danang ya, untuk konsultasi. Boleh Pak. Dan ya, yang di Facebook atau dimanapun ya boleh. Di Facebook atau di WhatsApp, atau nanti yang perlu buku Mas Danang ya. Boleh nanti. Oh iya boleh. Ada nanti kita masukin di ini ya, di rekaman ya, ini rekaman ini akan kita kirim ke YouTube juga. Jadi teman-teman di komennya di YouTube nanti akan saya masukkan nomor kontak Mas Danang atau kontak untuk beli bukunya, buku yang luar biasa, investasi yang leher ke atas. Makasih Pak Iwan udah nulis kata-kata yang baik ya di situ. Sama-sama Mas Danang nih. Kalau teman-teman, saya malu sama Mas Danang nih yang lebih muda. Saya nulis buku baru 1, Mas Danang ini udah banyak banget, saya sampai minder nih. Apapun alasannya saya harus mengejar Mas Danang. Saya usia itu masalah angka. Usia boleh lebih gede, tapi semangat harus nggak mau kalah sama Mas Danang nih. Produktif sekali. Kita komporin nih Pak, kita komporin buat teman-teman untuk nulis itu Pak. Karena banyak orang yang butuh nih pencerahan buat dari teman-teman tuh. Iya nih. Ditunggu nih teman-teman, Pak Haji, Pak Mas Ali dan nulis juga nih. Iya betul. Ya. Pak kali ini jadi luar biasa sekali, di jadwal kita 1 jam gitu ya. Ini kita karena terlalu semangat puasa, semangat bermanfaat, semangat menuntut ilmu sampai 1 jam 30 menit lebih malah nih Mas Danang. Teman-teman boleh dong kasih applause dulu, tepuk tangan di layarnya buat Mas Danang. Makasih nih Mas Danang, sukses selalu. Sami-sami Pak, sami-sami. Makasih teman-teman semuanya, sukses, bahagia, salam buat keluarga semua, dan kita berdoa sama-sama bahwa pandemik ini segera berakhir di Indonesia, di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali pandemik ini. Puasa ini semoga sehat selalu puasanya. Puasa maupun apa yang kita lakukan hari ini menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi. Amin. Kita ketemu lagi. Backing step dulu nih. Makasih semuanya ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan dan Mas Danang. Izin live meetingnya. Yuk Mas Danang. Mas Danang, Pak Iwan. Makasih Mas Iwan. Lampung, makasih ya sudah hadir. Luar biasa, makasih Pak Iwan. Pak Danang. Sama-sama Pak. Pak Iwan biasa. Saya memantau tadi. Sekarang ya. Kangen sama Pak Iwan. Ya Pak Buya. Semoga kita ketemu lagi nih di Lampung nih. Belum sempat ke Lampung lagi. Iya. Teman-teman saya nggak sebutin satu-satu. Pak Jen, Pak Wiji, Pak Jeffrey, Pak Teguh. Semuanya makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama nih Pak Bambang. Makasih Pak Bambang sudah hadir. Udah lama nih. Terima kasih Pak Iwan, Pak Danang. Pak. Sami-sami Pak. Ada dari Bontang juga nih, jauh-jauh. Bu Laila nih, alumni Mas Danang juga, alumni saya juga nih kayaknya nih. Ada Mas Niko juga kayak tadi ya? Oh, Mas Niko dari Samarinda nih. Masya Allah, soulmate. Udah lama nih. Aduh. Mas Niko, makasih. Makasih Mas Danang. Kang Iwan, nuhun Kang Iwan. Sama-sama. Kami, Pak Apiat, banyak banget. Saya mohon maaf kalau nggak sebutin satu-satu. Pak Nyoman, aduh. Dari Bali, ini se-Indonesia nih kita kumpul di sini nih Mas Danang ya. Siap, Pak. Jangan ya, ini ya. Ya. Oke. Kita pamit ya Mas Danang ya. Saya pamit Pak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danang. Terima kasih Danang. Terima kasih. Makasih Mbak Haya yang sudah jadi admin nih, sudah direkam. Nanti kita kirim ke YouTube ya, supaya bisa yang tadi ketinggalan bisa didengarin lagi di YouTube. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah besok kita berbagi lagi dengan narasumber yang lain. Ada Mas Ali Dewantara, hipnoterapis yang luar biasa, profesional hipnoterapis. Besok nanti ditunggu pengumumannya di Facebook atau di Instagram saya, dipantau ya. Setiap hari atau 2 hari sekali kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang ya tokoh-tokoh lah, pemberdayaan dia. Mungkin Insya Allah nanti ada Kang Asep Hayul Gani juga, teman-teman lain ini, Kang Ferdian juga kita lagi kontak juga. Mudah-mudahan bisa menyapa teman-teman nih, sejam bincang santai. Oke gitu teman-teman ya, semuanya saya pamit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun. Nuhun. Nuhun Pak Iwan.